Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata u'iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita akan lanjutkan bahasan bulan yang lalu tentang khairukum aqwalukum a'maran wa ahsanukum akhlaqan. Ini karena Rasulullah SAW berdialog dengan sahabatnya, ala ukhbirukum min khiyarikum, apakah aku kabarkan kepada kalian tentang manusia terbaik? Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, ya tentu saja ya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu kalau tidak ada yang bertanya, maka beliau bertanya. Dan ternyata setelah dijawab para sahabat, karena beliau bertanya, menjelaskan dia. Kemudian kalau sahabat bertanya kepada Rasul, sebelum dijawab tuh dipencerong heula sahabatnya. Apa dipencerong teh bahasa Indonesianya? Ditutup, ditatap, ditutup yang mendalam. Bahkan kalau dalam hadis lain tuh dikatakan sawwaba wa so'ada. Jadi matanya itu kaluhur kahanap, apa? Bolak-balik gitu, sawaba wa so'ada. Jadi yang bertanya itu ditutup pula, ditatap dulu. Nah, lalu kira-kira si yang bertanya teh mau apa gitu, atau keadaannya bagaimana? Maka baru beliau menjawab apa yang ditanyakan. Makanya khiyarukum juga banyak di sini. Jadi manusia terbaik itu kadang-kadang menyebut ahsanukum akhlaqon, kadang-kadang di sini ahsanukum qodoan, yang baik memenuhi janji, atau mahasinukum qodoan, yang bagus membayar hutang. Kemudian Rasulullah mencontohkan seperti itu juga, yarukum fil Islam idab faquhu, sebaik-baik kalian sebagai muslim adalah orang yang paham, memahami al-Islam itu. Jadi seperti tadi saya katakan, Rasul itu jawabannya itu macam-macam. Kemudian juga di sini ada inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Tapi kebanyakan ahsanakum akhlaqan itu berulang-ulang. Dan ada juga mengatakan akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaikum. Sesempurna-sempurna iman adalah ahsanuhum khuluqan, yang terbaik khuluq. Ada khuluq, ada kholaq. Jadi tulisannya sama, kho lam qaf. Kalau dibaca khuluq itu budi pekerti, akhlak. Tapi kalau kholqun itu artinya fisik. Jadi ada kholqun, ada khuluqun. Tulisannya sama. Karena apa? Di dalam diri manusia itu ada jasmani, ada ruhani. Makanya istilah manusia juga dalam Al-Quran dan hadis ada bashar, ada insan. Jadi ketika Allah
mengumumkan kepada para malaikat, nah yang saya bahas di WA kemarin, sedang mengumumkan kepada para malaikat, itu ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi ayat yang lainnya, ini khaliqun basyaron mintin. Jadi ini khaliqun basyaron mintin. Nah, aku jadikan manusia dari tanah. Tapi kalau dalam surat Al-Baqarah 30 justru ini ja'ilun. Kenapa ketika Allah basar khaliq, ketika Allah menjadikan khalifah ja'il? Karena kalau ditinjau dari sudut kebahasaan, dalam diri manusia itu ada basar. Nah itu basar nama tinatin, tina tanah. Tapi khalifahnya bukan dari tin lagi, dari manusia. Jadi dibikin dulu manusia teh fisikna sudah difasilitasi bumi segala macam untuk manusia. Nah setelah dibikin fisiknya sudah jadi, maka Allah mengangkat si manusia yang sudah jadi itu jadi khalifah. Jadi kalau ada yang mengatakan, gening malaikat nanya kepada Allah, kenapa engkau jadikan manusia jadi khalifah? Kok nanya malaikat? Berarti cenah aya makhluk lain sebelum manusia. Bukan begitu. Manusia nah sudah ada, karena sudah khaliqun basyaron. Setelah manusia teh ada hidup juga tinggi sabaraha tahun dah hidup teh Nabi Adam teh. Setelah hidup baru diangkat khalifah. Jadi malaikat teh sudah tahu karakter Adam teh sebelumnya, karena dari basar teh sempat tergoda oleh setan, sempat bahkan kalau ditinjau dari sudut yang lain ada Qabil dan Habil dan sebagainya. Jadi sudah di bumi baru diangkat jadi khalifah. Jadi ada dalam diri manusia itu ada khuluq, ada khalaq. Dan di sini akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurna iman itu adalah yang baik akhlak, budi pekerti. Bukan fisiknya ya. Kalau fisik nama bagus ya bagus ahsanu taqwim, tetapi ada juga yang kurang bagus. Yaitu mah tergantung Allah Subhanahu wa taala ciptakan, walaupun ada kaitan dengan usaha manusia. Ada kaitan dengan usaha manusia. Kenapa ada kaitan dengan usaha manusia? Kan pergaulan itu berpengaruh kan kepada fisik. Kepada fisik sok anu di kampung teradangdan kan berbeda dengan anu di kota gitu. Walaupun adik kakak kan saindung sabapa, tapi wajahnya teh beda anu hidup di kota mah dengan anu di kampung. Jauh gitu. Karena ngurus awak, jadi ada kaitan. Dan di sini katakan wa khiyarukum linisaikum, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada istri. Nah, istri mah disebut hadis teh kudu baik terhadap istri teh. Nah, ke suami mah henteu disebut khiyarukum li jaujikum gitu. Tapi ke istri mah di stressingnya tuh sebut gitu. Harus baik kepada istri. Bahkan Rasul khutbah wukuf di Arafah itu ittaqullah fin nisa. Wanita itu dipesan oleh Rasul ketika Rasul wukuf di Arafah. Kan orang mah wukuf di Arafah kayak para khotib teh pesenna teh ngan ibadah wae gitu. Ibadah wae, urusan ibadah, urusan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kalau kita perhatikan khutbah Rasul dalam wukuf itu urusan wanita, urusan negara, urusan riba, urusan jahiliyah,
urusan teknologi, urusan umat, di samping urusan kehidupan beribadah. Jadi begitu pula ketika umroh itu sampai ibadah haji itu khutbahnya itu sampai 25 kali saya hitung. Sejak Dzul Hulaifah, bukan sejak Dzul Hulaifah, sejak berangkat dari Madinah, terus sampai Dzul Hulaifah dia khutbah, sampai ke Sarob khutbah, sampai ke Ditua khutbah, ke Masjidil Haram khutbah lagi, setelah tawaf sa'i khutbah lagi, terus tanggal 8 nunggu di Ditua khutbah lagi, nanti tanggal 7 khutbah lagi, tanggal 8 khutbah lagi, tanggal 9 di Arafah, terus di Muzdalifah khutbahnya sampai 25 kali. Jadi Rasulullah membimbing ibadahnya bukan hanya tawaf dan sa'i, bukan hanya berdoa, tapi banyak pendidikan. Tuh Rasul. Sampai di sini urusan wanita disebut di dalam khutbah Arafah. Jadi kudu hade bapak-bapak kan jadi istri teh. Kalau itu berpesan ya. Jadi kesempurnaan iman seseorang sangat terkait dengan kesempurnaan akhlak. Dan sebagai baik akhlaknya akan semakin baik iman, dan semakin meningkat imannya akan semakin baik akhlaknya. Kemudian ditegaskan salah satu tanda kesempurnaan akhlak adalah baik budi pekerti pada istri. Istri kepada istri itu harus baik. Istri menjadi pesan utama dari Rasul untuk orang mukmin, karena sangat terkait dengan kesempurnaan akhlak, jadi sampai disebut secara langsung. Kemudian pemimpin yang baik, yang terpilih lebih baik dibanding dengan perut bumi, asalkan senang musyawarah. Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "Idza kana umara'ukum khiyarukum wa aghniya'ukum sumaha'akum wa umurukum syura bainakum fadhahrul ardi khairun lakum min batniha wa idza kana umara'ukum syararukum wa aghniya'ukum bukhala'ukum wa umurukum ila nisaikum fabatnul ardi khairun lakum min dohriha." Apabila para penguasa pemimpin khiyarukum, orang yang terpilih, orang yang terbaik, apabila orang kaya dermawan, apabila urusan musyawarah diputuskan berdasar musyawarah, urusan umat berdasar musyawarah bainakum, fadhahrul ardi khairul lakum min batniha, maka permukaan bumi akan lebih baik dari perut bumi. Wa idza kana umara'ukum syirarukum, dan apabila pemimpinmu orang jahat, orang jelek, wa agniya ukum bukhola akum, dan orang kayanya pelit, wa umurukum ila nisaikum, sedangkan urusan negara diserahkan keputusannya kepada kaum wanita, maka fabatnul ardi khairul lakum min dohriha, maka perut bumi lebih baik dari permukaannya. Jadi kalau tadi laki-laki harus baik kepada wanita, tapi kalau urusan negara, urusan umat, jangan diserahkan keputusannya kepada wanita. Jadi bukan keputusan, makanya kalau di dalam Islam mah hakim ketua tidak boleh wanita. Hakim ketua, jadi hakim bisa, tapi jadi kalau jadi hakim ketua tidak boleh. Itu harus laki-laki.
Nah, jadi tersirat di dalam hadis ini pemimpin yang baik, yang terpilih, orang kaya dermawan, pemimpin yang suka bermusyawarah, laki-laki yang menjadi pemimpin yang baik, maka itu adalah yang terbaik. Sedangkan yang terburuk adalah mengakibatkan lebih buruk dari perut bumi. Jadi permukaan bumi akan baik apabila sifat-sifat seperti tadi. Tapi kalau sebaliknya, lebih baik perutnya daripada permukaan. Dan di situ pemimpin jahat, orang kaya pelit, keputusan diserahkan kepada kaum wanita tanpa musyawarah. Jadi diserahkan kumaha ibu-ibu itu tidak boleh semuanya kumaha ibu-ibu, tapi harus ada musyawarah dengan laki-laki. Jadi jangan diputuskan kumaha di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga bukan kumaha ibu, tapi harus antara bapak dan ibu, permusyawaratan, permusyawarahan. Jangan diserahkan segala-galanya. Ya. Maka jika menjadi terbaik, maka penduduk bumi itu lebih baik dibanding isi bumi. Namun apabila sebaliknya, isi bumi lebih baik dari perutnya, dari permukaannya. Kemudian orang terbaik juga khiyarukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu manusia terbaik, mempelajari Quran dan mengajarkan. Jadi kalau kita ingin manusia terbaik ya harus mempelajari Quran dan mengajarkan. Dan kalau kita mempelajari hadis juga otomatis, karena Quran itu penafsiran dari hadis, ya. Makanya itu akan menjadi terbaik hadis riwayat Ibnu Majah. Dan orang terpilih itu khiyarukum. Kemudian orang yang terbaik adalah yang paham tentang syariat Islam. Khiyarukum fil Islam ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Apabila sebaik-baik kalian dalam Islam adalah yang paling baik akhlaknya apabila dia mengerti. Jadi berdasar hadis ini, orang yang terbaik selain akhlaknya mulia, paham tentang syariat Islam. Apa yang menggambarkan paham tentang syariat Islam? Ya paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi tegasnya, baiknya Islam seseorang bukan hanya oleh akhlak, tapi juga pemahaman atau keilmuan tentang syariat Islam. Makanya Islam itu mengajarkan harus mengerti. Sehingga Umar bin Abdul Aziz itu khalifah ke-8, khalifah jabatan ini. Khalifah ke-8 di dinasti Muawiyah yang wafat tahun 101 itu berpesan, "Waman amila bi ghairi ilmin kana ma yuksidu aksara mimma yuslih." Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka merusaknya itu lebih banyak daripada membawa maslahat. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi jelas agar amal atau akhlak itu bermanfaat, terhindar dari mafsadat atau kerusakan, maka harus berdasar ilmu. Dan orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu amalnya bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Bahkan orang yang berilmu itu walaupun amalnya sedikit bisa melebihi nilainya amal orang yang tidak berilmu. Makanya harus berdasar ilmu. Jadi kalau Pak DKM mengusulkan di grup WA Al-Muhajirin
Setiap hari kajian Quran dan hadis itu saya sambut. Makanya mulai dari terus 2 hari, 3 hari saya sampaikan Al-Quran, dan dalam rangka meningkatkan ilmu maka kita berdialog supaya apapun yang kita kerjakan itu ada dasarnya, ada ilmunya, sehingga itu nilainya tinggi. Banyak orang itu berbuat nama banyak gitu, tetapi karena tidak ada dasar jadi tidak bernilai. Sampai-sampai kemarin itu dibahas tentang sholat, ya, sholat ke masjid. Jadi saya sampaikan hadis itu baina kulli adana ini sholatun, antara 2 adan sholatun. Jadi kalau sudah adan, jadi antara 2 adan, antara adan dan qomat itu sholatun, sholatnya 1, saya bilang. Baina kulli adana ini sholatun, antara 2 adan, antara adan dan iqomah sholatun, 1 sholat. Jadi bukan beberapa kali sholat gitu, kalau sudah adan. Kecuali kalau bapak dan ibu datang ke masjid belum adan, maka tahiyatul masjid dulu, dan sebelum adan. Tapi kalau sudah adan, 1 saja sholatnya. Iya, karena ada qobla, maghrib, baina kulli adana ini antara 2 adan. Ya, jadi kalau antara 2 adan, mah adan apa aja? Adan subuh 1 aja kalau sudah adan. Duhur 1 aja. Asar juga, maghrib juga 1 aja sholatnya. Jadi kalau bapak dan ibu ingin bernilai, mah nggak ada panjang tinggal jam. Nah, lamun 2 menit dari mantong panjang teuing sholatna. Rada singkatnya, lamun di situ ada waktunya 4 menit, soker ada panjang. Jadi 1 saja. Karena itu dasarnya. Kecuali, kecuali namanya. Kecuali kalau mau Jumatan, itu mah ada khusus. Kalau mau Jumatan sambil nunggu imam naik mimbar, eta mah sabreg salatna. Dah Rasul juga makut diro lah. Jadi kan di Al-Muhajirin masih ada yang ngobrol, Pan, masih kena anu ngobrol. Padahal sudah dibahas itu, tapi karena kan tidak grup WA, jadi kan imam can datang kayak ngarobrol. Aduh, sayang sekali itu. Padahal itu sholat aja terus, itu mah 2 rakaat sholat duduk lagi. Jadi kalau sambil nunggu adzan datang, sholat sawarna, makudirolah istilahnya di dalam hadis itu. Dan Rasul itu kan di dalam riwayat Bukhari yang lahir 194 wafat 256, diterangkan bahwa yang datang ke masjid itu dicatat oleh para malaikat. Yang grup pertama datang punya nilai kurban sapi, unta besar. Yang grup kedua kurban sapi, yang grup ketiga kurban kambing, yang grup keempat kurban ayam, yang grup berikutnya kurban telur. Tapi kalau imam sudah naik mimbar, ditutup bukunya oleh para malaikat. Can kadinya. Can kadina. Jadi begitu datang ke grup pertama nilainya unta, grup kedua nilainya sapi, grup ketiga kambing, grup keempat ayam atau telur. Tapi kalau imam sudah naik mimbar, tidak punya nilai, itu dicatat, Pan, ditutup bukunya. Ditutup bukunya. Jadi hanya memenuhi kewajiban saja.
Jadi tidak punya nilai. No anu datang na matak imam Jumat kan tepat waktu tah. Assalamualaikumnya. Karena yang datang terlambat, jadi di Muhajirin teh kayaknya banyak jamaah nu teu kacatet. Iya kan kalau naik mimbar kan rata-rata datangnya sudah ada. Jadi sebelum adan mah cari cinggene we, bahkan aya nu nangtung, anu ngobrol gitu kan di luar. Jadi banyak yang, nah itu kalau tanpa ilmu itu seperti itu. Jadi mereka kan tidak punya nilai gitu datang. Tapi kalau yang berilmu, ketika sholat seperti biasa, sholat rawatib biasa cuma satu saja sholatnya. Tapi ketika menjelang Jumat, saabreg sholatnya, sawaragna terus menerus sampai imam naik mimbar. Kalau setelah imam naik mimbar, cicing, dengarkan khutbah sampai selesai. Jangan sholat lagi kalau sudah imam naik mimbar mah. Tapi walaupun masih ada itu, saya perhatikan di Al Faruq itu ya, Masjid Al Faruq yang belakang, kan saya suka khutbah di situ, Al Faruq di belakang Polres Arca Manik. Itu ada yang mungkin 3 orang yang lenganan begitu, padahal dia duduk tadi itu sudah duduk. Begitu saya naik mimbar, adan, setelah adan tuh ada sholat. Ada 3 atau 4 orang lah sholat. Saya sampaikan begitu, tapi nggak mau perbaikan. Kadang-kadang walaupun hadis ya ibu nyampai nama bukan guru nama tetapnya ditolakan biar kadang-kadang kan di kita mah begitu. Bukan guru nama walaupun menyampaikan hadis tidak diterima gitu. Masih ada begitu. Khutbah kemarin saya Desember di Al Faruq itu masih ada itu. Dan itu ada rekamannya kan di YouTube. Nah, kecuali yang disampaikan Pak Denny tadi, kalau kita datang, imam sudah naik mimbar. Itu sholat walaupun sudah adzan. Jadi kalau kita datang ke masjid, imam sudah berkhutbah, harus sholat. Karena apa? Karena itu Rasul pernah. Begitu ada sahabat yang datang, padahal Rasul sudah khutbah. Rasul bertanya, "Sholaita, kamu sudah sholat? Kok langsung duduk?" "Lah, belum ya Rasulullah." "Qum fasalli rakaatain." Berdirilah kamu, sholatlah 2 rakaat. Jadi walaupun sudah imam naik mimbar, itu mah tetap harus sholat. Nah, sholat apa? Nah, itu yang perbedaannya. Sholat nama-namanya tadi yang dikemukakan oleh Pak Dedi tadi, apakah yang sholatnya terus menerus menunggu imam teh naik mimbar teh sholat naon eta? Daku hadisnya gitu disebut sholat naon, makudirolah, apa yang mampu. Jadi sholat apa? Ya ulama yang memberi nama. Ada ulama menyebut sholat intidor. Karena apa? Karena nunggu khotib datang. Ada yang menyebut qobliyah Jumat. Karena dilakukan sebelum adzan Jumat. Sebelum khutbah. Sebelum pelaksanaan Jumatan. Ada yang menyebut sholat mutlak. Siapa kemarin tuh? Pak Ajat ya, kalau tidak salah di WA. Itu sholat mutlak atau Pak Toto. Sholat mutlak, ada macam-macam itu namanya. Begitu pula ketika datang teh setelah adzan di masjid, kan sholat itu sholat apa? Ada yang nyebut sholat tahiyatul masjid, yang qobliyah saja karena ma bainal adana ini sholatun, antara 2 adzan 1 sholat. Dan Rasulullah SAW itu pernah datang ke masjid waktu subuh, sudah adzan, tapi imam nate makmum nate belum pada datang, pada kasiangan. Kadang-kadang Rasul di rumah rawatib nate, Makanya kalau bapak dan ibu ingin
ingin dua manfaat gitu ya, ada sholat rawatib, ada sholat tahiyatul masjid. Sok we rawatib telah di rumah, datang ke masjid encan komat kan bisa tahiyatul masjid itu. Karena sudah sudah tahiyatul masjid. Rasul itu sering tahiyatul masjidnya di rumah karena deket rumahnya. Mungkin ayo orang mah bangsa Pak Dedi gitu atau Bapak terus Pak yang di belakang itu bisa sholat rawatib di rumah, ada pasti kaburu. Tapi kalau seperti saya mah agak jarak lintas kecamatan, saya beda kecamatan, itu mah kecamatan Rancasari, ini kecamatan Gede Bage. Jadi ke masjid itu lintas kecamatan, saya mah beda kecamatan jadi jauh. Beda ya. Komo RW mah kecamatannya aja udah berbeda gitu. jadi rawatibnya di masjid misi kasihangan. Kalau yang deket mah bisa rawatib dulu di rumah, datang ke masjid masih ada waktu, itu tahiyatul masjid. Karena idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yarka'a rakaatain. Apabila kamu masuk masjid, jangan langsung duduk sebelum salat 2 rakaat. Jadi kalau istilah salat 2 rakaat itu salat apa? Jadi kalau ada qobliyah ya salat qobliyah karena belum qobliyah. Tapi kalau sudah qobliyah ya tahiyatul masjid. Iya, kalau sudah ada. Dan Rasul itu pernah tadi can anggeus lalakona. Rasul itu pernah setelah rawatib dari rumah atau belum rawatib, tidak diceritakan itu mah. Pokoknya datang ke masjid belum siap makmum teh. Beliau sholat 2 rakaat. Itu subuh. Sebelum subuh ya. Mau sebelum sholat subuh datang ke masjid, beliau sholat 2 rakaat. Karena imamnya belum lengkap, maka beliau nyangkere. Jadi bukan sholat terus menerus. Nunggu itu sampai nyangkere heula ke sebelah kanan. Tapi bukan nyangkerenya, itu mah sambil nunggu. Jadi kalau sholat itu banyak lebih afdol, tentu akan sholat terus. Tapi beliau malah istirahat gitu. Itu salah satu contoh ya yang dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi apa yang Pak Dedi katakan tadi betul, kalau nungguan Jumat mah sing seueur sholatnya. Makanya kalau ingin afdol ya itu caranya harus banyak sholat menunggu imam naik mimbar. Kemudian ditandaskan oleh hadis berikutnya, kalimat berikutnya, atwalukum a'maron. Atwalukum yang paling panjang umurnya. Inilah sabda Rasul tentang orang yang terbaik atau terpilih, yaitu yang paling panjang usia. Jika masuk pada kategori terbaik, maka setiap manusia dianjurkan usaha untuk memperpanjang usia. Jadi memperpanjang usia itu bagus, Bu. Sekarang Ibu Isani itu panjang usianya, itu lebih bagus. Terus usianya Ibu berapa? Mau 81. Kalau Pak Herman? 81, seumur. Beda Iya bagus, kan buat diperbaiki itu lebih bagus. Jadi kalau terus-menerus diperbaiki, kan bagus. Kan Ibu rajin tolak ilmu. Di majelis taklim kan, kadang-kadang di FK, kadang-kadang. Kalau ibu-ibu mah tiap hari atuh di Riung Bandung teh pengajian teh. Asal daek teh. Jadi mah Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, itu ada tiap hari. Bu. Oh iya, beda deh, nu deket teh. Jadi kan sesuai dengan yang penting mah rutinitas. Jadi ya yang khairul umur itu adwa muha wa in qalla. Jadi itu rutinitas. Makanya kan di kita ada di muhajirin. Makanya bagus nama di muhajirin itu kan diperbanyak kan untuk yang dekat-dekat itu.
untuk ya memfasilitasi. Nah, ini ada yang 81 ya Pak Herman dengan Ibu tuh. Itu atwalukum a'maron. Saya belum tentu itu sampai 81 10 tahun lagi. Untuk 81 kan saya 10 tahun lagi karena saya lahirnya 12 Rabiul Awal tahun 77. Ya 77, 44 ya bukan 7, pokoknya jumlahnya itu 41 kalau Hijriyah. Sekarang 1444. Nah, jadi atwalukum a'maron, panjang usia itu bagus. Jadi dan ya tentu saja panjang usia yang bagus itu di sini dikatakan ahsanukum akhlaqan. Sebelum ke sana, berapa tahun usia panjang yang jadi persoalan? Permasalahannya karena di situ kan usia panjang lebih bagus, yang ditanyakan berapa tahun usia panjang itu. Ternyata banyak ulama yang usianya hanya 50 tahunan. Seperti Imam Syafi'i, lahir 10 dan wafat 204, 150 maksudnya. Dikoreksi. 150 wafat 204, cuman 54 tahun Imam Syafi'i mah. Terus Muslim 206 wafat 261, 55 tahun. Ghazali hebat itu, Ghazali orang cemerlang ya, punya kitab Ihya Ulumuddin. Itu lahir 450 wafat 505, 55 tahun. Terus sedangkan ada ulama yang panjang ahli hadis yaitu At-Tabarani. At-Tabarani itu lahir 260 wafat 360, itu 100 tahun. Atau sahabat ada yang panjang usianya seperti Anas bin Malik, 10 tahun sebelum hijrah wafat 93, jadi 103 tahun. Itu Anas bin Malik. Kalau perempuan Ummu Hani itu panjang usianya karena wafatnya setelah 50 Hijriah. Ada juga tapi tidak disebut lahirnya. Adapun penyusun Kutubus Sittah yang paling panjang usianya adalah An-Nasa'i. Lahir 215, wafat 303. Usianya 88. Paling pendek adalah Muslim, cuma 55 tahun. Dan Imam Al-Bukhari itu 62 tahun. Kemudian Ibnu Majah 64. Abu Daud 73. Imam Tirmidzi 70. Jadi penyusun Kutubus Sittah paling panjang usianya Abu Daud 73 tahun. Itu penyusun Kutubus Sittah. Bukhari pendek dia. Muslim apalagi 55 tahun. Muslim, tapi karyanya hebat-hebat ya. Makanya berapa tahun itu? Jadi memperhatikan penyusun Kutubus Sittah yang cukup bervariasi umurnya, ternyata tidak semua yang lebih panjang usianya itu lebih banyak produksinya. Kan? Ternyata kan Imam Muslim itu banyak produksinya, Imam Ghazali ya. Karena itu hanya 55 tahun. Imam Syafi'i itu ada ada Ar-Risalah, ada pencetus lagi, pencetus Al-Ahkamul Khomsah. Imam Syafi'i dan banyak di Indonesia mau Imam Syafi'i teh populer pisan itu sajagat Imam Syafi'i teh. Pada usianya itu 50, cuma 54 tahun. Dan Rasulullah SAW mengatakan masa silam, masa Nabi terdahulu, usianya lebih panjang dibanding umat saat ini. Kata Ibnu Umar yang wafat 73 tahun, Ibnu Umar juga termasuk rada panjang karena 73 ditambah 12 berapa? 84. 85 ya. Itu
Itu Ibnu Umar. Karena kunna julusan indan Nabi SAW, kami duduk bersama Nabi. Wasyamsu ala kuqai'an ba'dal asri. Faqala ma'amarukum fi amarin man madha illa kama baqiya minan nahar fi ma madha minhu. Jadi Rasul waktu asar sedang duduk-duduk, terus matahari pas di Qai'an. Qai'an itu gunung di Mekah, pas di pas matahari teh sudah di gunung gitu, sudah rek sarepna asar, waktu asar lewat. Nah, kata Rasul, dibandingkan umur kamu mah dibanding umur umat terdahulu seperti itu tuh, matahari itu rek merendam gitu. Jadi umur umat Nabi Muhammad mah lebih pendek dibanding umur umat terdahulu. Jadi kalau Nabi Adam 1000 tahun lebih, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Nuh juga kan 950 tahun teh dakwah. Nah. Jadi umat terdahulu mah panjang-panjang. Sedangkan umat Rasul mah pendek-pendek. Dalam hadis ini gambarkan oleh Rasul perbandingan antara umur masa silam dibanding masa kini. Umur orang silam bagaikan usia pagi hingga petang. Sedangkan usia orang masa kini bagaikan waktu asar hingga maghrib. Jadi jauh sekali usia orang silam dibanding usia masa kini. Berapa umur rata-rata umat Rasul? Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum mayyajuju dalik." Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit sekali yang di atas 70. Jadi saya, Bu Isani, Pak Herman tuh orang langka, Bu. Pak Dedi sekarang 72, beda 1 tahun dengan Abdi. Jadi orang langka itu, Bang. Jadi kalau yang di atas 70 teh orang langka. Jadi rata-rata kata Rasul umur umatku mah antara 60 sampai 70. Nah, kita sudah 70 dapat bonus. Ya, lumayan. Saya udah dapat bonus baru 1. Pak Herman udah 12 bonusnya, udah 12 tahun gitu. Jadi itu insya Allah asal umur kita dimanfaatkan secara baik akan bertambah baik, karena itu nilainya hebat gitu. Jadi jelas umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Jadi yang usianya lebih dari 70 tahun itu merupakan orang langka. Nah, oleh karena itu banyak bersyukur dan meningkatkan, memperbanyak amal soleh bagi yang usianya. Makanya saya juga sekarang itu lagi memanfaatkan umur di usia sudah 70 ke atas ini dianugerahi oleh Allah, makanya dimanfaatkan umur itu. Manfaat apa? Nulis saya. Jadi siang malam teh nulis aja terus. Sekarang itu lagi diedit tafsir dan hadis. Dulu-dulu itu tidak saya terpikir gitu ya, tafsir dan hadis teh. Kenapa ente anu di program di Fakultas Tarbiyah kan ada tafsir dan hadis. Fakultas Tarbiyah itu tafsir itu 3. Tafsir 1, 2, 3. Hadis 1, 2, 3. Nah, maka sekarang sedang saya garap, karena dosen-dosen junior ya yang di bawah saya usianya itu mengharap, Pak Ustadz tolong katanya itu tafsir 1, 2, 3 dibukukan apa yang saya uraikan itu, kemudian juga hadis. Makanya sekarang lagi giat gitu, berang penting deh, lagi nyusun, lagi semangat karena sudah pada nagih ini.
dosen-dosennya. Dia mau ngajar, tapi ngajar yang diajarkan buku saya, kan enak gitu. Saya mengajukan buku kan lumayan rezeki. Nah, salah satu contoh memanjangkan usia juga Rasul bersabda, man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi aw yansa'a aw yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ya, kalau ingin panjang usia, banyak silaturahim, banyak bersemu, banyak komunitas, hubungan dengan berbagai lapisan. Di perintah silaturahim dalam hadis ini jelaskan itu memperluas rezeki, ya. Memperluas karena jadi banyak rezeki. Sekarang yang saya rasakan itu sekarang, jadi keluarga lagi berharap terus bantuan mengandalkan disangka nama abdi teh orang kaya gitulah, ku saudara-saudara di Barukaso yang kena musibat mah, yang kena gempa, jadi berharap aja. Jadi saya kirim mungkin insya Allah Senin nanti saya akan ngirim bantuan kelima kali gitu. Itu mereka berharap, ya dari mana tuh? Kalau tidak dari sumbangan umat. Nah itu karena silaturahim. Jadi saya akan katakan kepada istri saya, alhamdulillah Pak, kata istri saya, ya kita bisa membantu, padahal bukan dari duit sorangan. Ya nggak apa-apa, karena kita mah hubungannya aja. Dah atuh rek dari duit sorangan mah, kumaha geus pensiun mah, rada hararese gitu. Tapi banyak nyara rumah. Kamari mah tanya, Senin kudu ngirim naon? Ayeuna mah cenah. Artos we tong dikirim naon, da kompor udah kan dikirim. Yang lalu karpet sudah, terus piring-piring sudah. Jadi sekarang itu kita Senin itu insya Allah akan ngirim uangnya saja, karena beras mah ditanggung oleh Muhammadiyah. Ini baru kaso itu Muhammadiyah itu ngirim. Ini Pak Jajan sama Pak Ujang pernah ke sana ngalongok bagaimana ambruknya lemur pun bojo gitu ya. Tapi karena bisa silaturahim jadi baik ngangkut kita banyak. Sekarang karena Pak Munawar juga mau ikut ke sana Senin, jadi lagi ngumpul ke duit di Garut Munawar. Kemarin dari Garut itu banyak, jadi dari Darajat ya, sumbangannya itu dari orang Cipanas segala macam, lumayan banyak. Nah kemudian memanjangkan umur juga, mencintai keluarga, itu panjang umur, cintai keluarga. Ta'alamu min ansabikum matasiluna bihi arhamakum fa inna silaturahim habba fil ahl masaratun fil mal mansya'atun fil asar. Jadi ulah paremen obor, kata orang Sunda. Jadi turunan itu dipelajari. Nah itu orang itu apa yang bagus mah orang Aceh ya, turunan tuh non teh Pak Nur anu sok Nasution segala macam tuh. Sumatera Utara itu hafal itu kan, marga itu. Marga itu orang Arab ya, orang Arab itu sampai 40 turunan hafal. Habib Rizik itu kan sampai kepada Rasul dia hafal. Saya mah teu hafal sampai 35. Cuman sampai 7 turunan orang Sunda. Tapi itu mempelajari itu bagus. Turunan itu supaya ulah paremen obor. Karena kalau paremen obor kadang-kadang ada perkawinan terlalu dekat, itu juga kan ada bahaya. Terlalu dekat keluarga. Hanya di sini hadis ini perintahkan agar setiap umat itu mengambil pelajaran dari nasab. Dengan nasab itu mempelajarinya mengambil teladan yang baik. Akan menggabungkan silaturahim dan pertalian keluarga. Nah, diterangkan hadis ini bahwa silaturahim akan menumbuhkan kecintaan pada keluarga dan mengembangkan harta, memperpanjang usia. Jadi secara tersirat kandungan hadis ini harus mengenal nasab. Jadi turunan siapa? Jadi Saifuddin turunan Satibi,
turunan Muhammad Karta, Haji Ilyas, Haji Ibrahim teh saha eta nu katingang menara Masjid Agung Cianjur. Kan Haji Ibrahim itu dia ketua DKM Masjid Agung Cianjur, menaranya runtuh katingang. Haji Ibrahim itu rada apal mengesan sebab aya anu menelusuri hari itu cenah semacam turunan itu bagus. Nah, mengenal turunan itu. Kemudian menjalin silaturahim dengan turunan. Jadi makanya ada sekarang grup WA turunan, itu bagus itu. Ya. Kemudian mencintai keluarga dan mencintai dan mengembangkan harta. Kemudian juga memperpanjang usia. Jadi jalin silaturahim. Wa ahsanukum, ihsan itu kita harus ihsan di dalam segala hal. Hadis ini sudah dibahas kalau tidak salah pada waktu yang lalu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dabha wal yuhidda ahadukum sapratahu fal yurih dabihatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan dalam segala hal. Dan idza qatalkum fa ahsinul qitlah, apabila kamu membunuh baik-baiklah. Kemudian wa idza dabahtum fa ahsinud dabh, apabila menyembelih baik-baiklah yang menyembelih. Makanya menyembelih itu kenapa di Muhajirin itu senang sapinya, kurbannya senang disembelih oleh ustadz. Ya, karena itu ada kaitan kepercayaan. Bahkan kalau di Baitur Rahim udah didongkrak kontrak aja. Setelah saya pulang sudah selesai di sini pasti ke Baitur Rahim. Jadi urusan sapi itu sudah dipesen, saya yang menyembelih. Sampai 20 juga saya aja yang menyembelih. Karena apa? Karena urusan kurban mah kepercayaan pada umat. Karena walaupun bagaimana ya kalau tahu tentang aturan kan insya Allah akan dilakukan secara baik. Tapi kan tentu saja ahlinya ya, tentang ahlinya. Karena di situ fal yurih dabihatahu, runcing ya. Dan ihsan itu banyak sekali macamnya. Antara lain ya kepada Allah. Ihsan kepada Allah, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan kepada Allah itu beribadah seakan-akan melihatnya, dan kalau tidak melihat, Allah melihat kamu. Itu ihsan. Kemudian ihsan kepada orang tua, habil walidaini ihsana. Kemudian kepada keluarga, kepada dil kurba, kaum kerabat. Tapi orang tua mah terus digandengkan ya. Ihsan yang paling pertama itu orang tua. Syukur pertama itu kepada Allah, kedua orang tua. Jadi kepada manusia pertama. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada orang tua, baru ke yang lain. Kemudian juga syukur. Syukur itu kepada Allah, anishkurli wali walidaik, kepada orang tua. Nah, jadi makanya lebih panjang usia lebih baik. Ada Pak Herman, Pak Uju, usianya sudah lanjut, anak-anaknya sudah pada dewasa, kan udah senang tuh. Apalagi Pak Herman itu, kenapa Pak Herman necis wae, cek abdi teh Pak Herman tuh. Necis wae, ada pun anak cenah nanggung nage baju nage. Oh iya pantes. Karena sudah lanjut usia mah anak-anaknya berbuat baik. Bersyukur kepada orang tua. Ingat Pak Haji Herman tuh jak waringkas bisa rekreasi kemana-mana karena putranya nyara rumah. Kan gitunya Pak Herman ngelalakon kabi. Ya ngelalakon kan kabi, jadi kalau gak sumbangan nanti pun anak, alhamdulillah. Jadi karena memang begitulah diperintahkan ya.
semakin tua semakin senang, semakin bahagia. Masakin wa qulu lillahi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum. Itu jelas. Mengak Kan disebutkan itu kalau kita lanjut usianya terlalu panjang, kita dikembalikan kepada seperti anak-anak. iya. Jadi apa dulu kita katanya lebih baik, tapi kita jadi seperti apa, seperti pikun, lupa pulang gitu. Iya. Ya, itu kan sebagian dalam surat apa saya bahas itu, bahwa ternyata wa yuradu ila ardalil umri itu minkum, sebagian kamu. Kemudian watin wa zaitun wa turisinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa, ada illa. Jadi tidak semua. Jadi lanjut usia pikun itu macam-macam, dan pikun itu juga tipenya macam-macam. Itu dalam surat At-Tin dulu saya bahas di sini. Jadi ada pikun fisik, ada pikun rohani. Fisik juga macam-macam. Salah satu tanda fisik kita sudah pikun atau belum, itu aja sholat. Sholatnya bener enggak? Berdirinya bener enggak? Rukunya bener enggak? Iktidalnya bener enggak? Kemudian ruku sujudnya bener enggak? Salah satu contoh, saya sudah pikun ibu jari kaki. Kalau duduk kalau duduk tahiyat akhir, kan ini teh kudu nilep. Ibu jari kaki teh, saya nggak bisa itu. Kalau duduk tahiyat akhir, nilep itu, waduh, paling berapa detik kuatnya teh. Jadi sok diomekeun we. Jadi kalau nilep sakit gitu. Jadi saya sudah pikun itu ibu jari kaki. Tapi kan ada mungkin pikunnya ketika duduk tasawuf awal, itu bisa ya, rengkuhnya. Jadi kalau sholatnya sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam hadis, prakteknya, nah itu tidak pikun. Tapi kalau ada sesuatu yang itu bisa, itu pikun fisik. Pikun fisik. Sampai ku bapak ibu diperiksa. Seperti isi saya, pamannya dari sujud ke berdiri rada hese gitu kan. Itu eleh oleh saya. Dan kalah itu oleh ibunya. Ibu istri saya 92 tahun, itu sholatnya pas itu, duduk dan lain sebagainya. Tapi telinga tidak mendengar, jadi pikun telinganya. Jadi pikun teh macam-macam. Jadi minkum. Ya ada pikiran, ada fisik, ada jasmani, ada rohani. Makanya konsepnya kalau tidak mau pikun rohani, pikun pikiran, baca, nulis, ngajar. Itu ikro, bismillahirrahmanirrahim, kholaq. Ikro, baca. Kemudian alama bil qalam, nulis. Dan alamal insana malam ya'lam, ngajar. Makanya saya anjurkan di grup WA nulis sendiri. Untung sharing wae, nulis sendiri. Jadi supaya tidak pikun. Jadi kalau sharing wungkul mah atuh dan nulis. Itu mah ngabagi wungkul, jadi nulis. Makanya kenapa saya mah tidak sharing, nulis supaya tidak pikun. Karena itu konsep surat Al-Alaq, baca, tulis, ngajar. Ngajar sahanya, ngajar anak, ngajar nulis ya. Sekarang mah sudah ada WA, sudah ada Facebook, sudah ada macam-macam, sudah ada Twitter. Jadi nulis. Nah, baca dulu, kemudian dirangkum isinya. Jadi jangan hanya sharing saja, apalagi belum disaring. Belum disaring, terus di-sharing. Jadi sebelum di-sharing teh, saring dulu, bener nggak? Jadi apa yang disebutkan oleh Pak Nur Hadi memang ada yang pikun, tetapi dalam Al-Quran sebagian. Dan sebagian itu secara bertahap. Ya.
secara bertahap. Dan itu tidak tergantung umur. Summa ila ardalil umri, makanya Nabi SAW itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ardalil umri wa minal jubni wal kasal. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai kepada umur usia. Memang kalau seperti ibu istri saya aja, mertua kan pikunnya kadang-kadang kan bikin gitu ke anak teh, lamun wadi mah kan teu meunang. Jadi kadang-kadang, mak hayang ka Cianjur, milu ka Cianjur, ripuh itu teh ka ditu teh ka Cianjur teh, tapi hayang milu ternyata sehat. Sekarang itu lagi dijemput ke Cimenyan, tapi lamun ka Cianjur kudu dijemput, ya jemput dulu bawa ke Cianjur. Itu sudah 92 tahun memang begitu. Jadi kita harus siap. Lamun punya orang tua ogohan, harus siap. Karena apa? Kita sebagai anak dulu kita, oleh ibu kan begitu. Oleh ibu. Itu karhan. Kan wahnan ala wahnin. Ibu itu semakin lama semakin lemah. Bika kehelen kan. Nah sekarang orang tua lanjut usia, bikin kehel kepada anak, itu ya harus sadar. Kita harus tetap ihsan ya. Kita langsung ke takwil akhlakon karena waktu kita. Jadi takwil pertama, dialog merupakan salah satu metode pembinaan umat. Rasul sering menggunakan pertanyaan tentang apa yang akan disampaikan. Kedua, isi dialog Rasul dengan sahabatnya tentang manusia terbaik, maka mengandung dorongan agar berusaha untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga, panjang usia termasuk pilihan terbaik. Oleh karena itu, usaha untuk panjang usia merupakan langkah terbaik. Semakin panjang usia, semakin baik akhlak, maka akan semakin baik nilainya. Makanya dijaga, jangan sampai pikun. Kalau pikun mengariweuhkeun anak karunya. Jadi kemudian keempat, semakin panjang usia, semakin banyak kesempatan untuk menikmati anugerah Allah. Dengan demikian semakin banyak kesempatan untuk tasyakur. Kemudian yang kelima, orang yang beriman selama hidupnya selalu mengkader generasi muda. Jika panjang usia, maka generasi muda yang dibimbing itu semakin dewasa dan selalu berbuat ihsan pada orang tua. Nah, orang yang panjang usia akan merasakan diperlukan ihsan oleh generasi penerus. Ya, semakin baik anak-anak tuh semakin nikmat ya. Jadi opat oge geuning kurang anak teh geus kolot mah. Kemudian manusia terbaik dengan panjang usia, akhlak semakin baik hingga bermanfaat. Nah, maka 60-70 itu anugerah Allah. Jadi kalau di atas 70 banyak bersyukur, itu sudah dapat bonus. Panjang usia punya kesempatan untuk menyempurnakan ibadah. Baik ritual, ya seperti ke masjid segala macam. Bagus pensiun mah naon wae, naon deui atuh. Iwati sering ke masjid beudeunan. Nah, kecuali kalau ripuh mah nya teu kudu paksa teuing. Ibu Isani kan dulu mah tiap waktu hari ayeuna kurang ya teu naon dapan eta mah kaitan dengan usia, Bu. Itu juga Allah memaklumi ya tadi ardalil umri teh kata Pak Nur Hadi. Memang dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga termasuk orang yang ya sadar we jadi aing ngarepotkeun mah nggak boleh bisi tijalikeun ya. Peningkatan amal akhlak baik semakin lanjut, usia semakin sempurna. Kemudian 9, hadis ini sangat terkait dengan hadis lain yang senada isinya menjelaskan tentang manusia terbaik. Oleh karena itu, apa yang dikatakan terbaik cukup banyak ya. Dan itulah saya kira, nah ayat yang ardalil umri, An-Nahl 70 baru ingat. Jadi sini mayurodo ila ardalil umri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Jadi di sini minkum sebagian, pikun itu sebagian baik fisik itu sebagian, ada matanya dulu. Seperti saya, mata saya sudah pikun sejak umur 40. Jadi saya usia 40 sudah pakai kacamata. Dan buuk saya sudah bodas ya. Sejak umur ngorak keneh. Itu pikun. Pikun rambutna.
Jadi ada yang hitam sampai tua kan. Jadi macam-macam itu minkum di antaramu. Nah, itulah saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Nah, ini doanya ada. A'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal julmi, a'udzubika adal umri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dan memperbaiki akhlak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.